Anda kembali di Corporate Action. Pemirsa, kinerja Kalbe Farma terus bertumbuh sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas kinerja dan prospek bisnis PT Kalbe Farma Tbk bersama Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk, Vijong Tius. Selamat pagi Pak Vijong, salam sehat Pak. Selamat pagi Cakri, selamat pagi untuk semuanya, salam sehat semua. Ya baik Pak, kita membahas terkait kinerja Kalbe yang kalau kita lihat ini selama 9 bulan terakhir tercatat sampai September kinerjanya terus mengalami peningkatan begitu. Tapi kalau dilihat dari peningkatannya sebenarnya apa yang terlihat signifikan untuk peningkatan kinerja yang dialami oleh Kalbe Farma? Ya, terima kasih. Memang lihat kinerja 9 bulan yang baru kita rilis ya. Kami melihat pertumbuhan penjualan kurang lebih di sekitar 11,7% pertumbuhannya, dan support yang paling tinggi, yang paling kelihatan adalah dari kontribusi aplikasi digital kita yang tersebar di produk-produk kesehatan maupun di level distribution logistics. Jadi ini yang peningkatannya luar biasa dalam masa-masa pandemi ini, dan memang digital satu hal yang kontribusinya ke depan akan lebih baik. Nah, di samping itu satu lagi yang saya melihat kontribusi yang baik itu dari sisi produk baru ya, yang dikaitkan dengan produk-produk biologi ya, jadi biologic produk kita yang sekarang ini sudah mulai produksi dan kelihatannya akan diteruskan di masa-masa mendatang. Baik, berarti sekali lagi thanks to Internet of Things begitu ya Pak ya, karena ini ternyata mempercepat proses distribusi juga dan menambah pendapatan atau peningkatan dari kinerja perseroan. Kalau untuk dilihat dari target pertumbuhan tahun ini begitu, apakah peningkatan yang dirasakan atau didapatkan oleh perseroan ini sudah sesuai target yang ingin dicapai, dan untuk kedepannya apakah target dari perseroan akan ada peningkatan atau ada produksi yang lain atau ada hal-hal lain yang ingin dilakukan oleh perseroan untuk di tahun depan? Ya, kalau untuk tahun depan ya, kami percaya memang ada beberapa aspek yang akan mendukung ya. Pertama pasti harapan dari pemulihan ekonomi kita, yang nomor satu yang harus kita harapkan supaya tetap positif. Yang itu yang akan mendukung pertumbuhan perusahaan secara total, ditambah dengan ya pasti kami akan lanjutkan tadi ya beberapa tadi yang dampak-dampak platform digital kita memang betul ya, thanks to teknologi, thanks to internet gitu ya. Jadi sekarang banyak sekali ya konsumen-konsumen yang memang sudah pemanfaatannya itu meningkat. Nah, ini yang di bidang kesehatan juga kelihatan sekali, dan ini juga akan menjadi motor pertumbuhan kita juga di masa depan. Di samping tadi ya pasti produk baru, pasti ada kapasitas bertambah, pasti ada juga. Baik, yang kita juga tahu sebagai konsumen, Kalbe ini terus berinovasi dan pasti ada produk-produk terbaru begitu ya, renewal produk yang diciptakan. Kalau kita berbicara soal digital, perkembangan digital yang dilakukan oleh perseroan, kalau tidak salah tadi ada investasi yang sebesar 100 sampai 200 miliar per tahun, dan Kalbe Farma sebenarnya sudah menjalankan digitalisasi di perusahaan. Tapi dengan investasi sebesar itu, hal apa lagi yang ingin ditingkatkan dari perseroan terkait digitalisasi yang ada saat ini, Pak? Ya, sebenarnya fondasi yang kita kerjakan ini kan sebenarnya memberikan akses kesehatan yang seluas-luasnya, yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Itu yang tujuan pokok gitu ya. Karena kita tahu masyarakat kita tersebar ya di seluruh Indonesia, wilayah, kota, kabupaten dan lain-lain. Nah, jadi itu salah satu contoh dengan pemanfaatan teknologi digital ini akan mempercepat dan juga mempermudah akses kesehatan tersebut. Nah, dibarengin juga dengan distribusi yang masif gitu ya, yang ada dari Aceh sampai Papua misalnya, sehingga masyarakat atau konsumen ini bisa mengakses, boleh dibilang setiap saat gitulah ya, kalau butuh kesehatan bisa diakses, bisa mulai dari informasi,
layanan, laboratorium, obat, vitamin, suplemen, nutrisi, dan lain-lain. Itu semua tersedia. Itu yang sebenarnya tujuan pokok yang paling besar buat Kalbe. Baik, jadi tidak hanya produk dari Kalbe saja, tapi informasi tentang kesehatan ini juga menjadi hal yang dikedepankan oleh Kalbe. Karena memang dari subsektor dari perseroan sendiri memang ada riset, ada informasi dan juga riset kesehatan begitu ya. Dan kalau tidak salah ini pengembangan digital juga terkait dengan ingin mengembangkan big data. Ini terkait dengan kondisi riset kesehatan juga atau ada hal apa begitu Pak yang ingin dikembangkan oleh perseroan nantinya? Ya, saya rasa dalam hal research ya itu memang dua aspek yang kita dalami. Satu research dalam arti obat-obatan, ya karena itu adalah memang butuh waktu untuk research, dan itu juga kolaborasi dengan rumah sakit, dengan universitas dan lain-lain ya, pihak ketiga. Nah, research yang lain itu berhubungan dengan teknologi ya. Jadi situ ujungnya memang betul tadi disebutkan big data. Karena pemanfaatan yang namanya nanti kita berujung kepada artificial intelligence, ya, yang nanti bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak ya, tidak hanya Kalbe, bisa dimanfaatkan oleh juga health professional, ya dokter, medis, ya rumah sakit, itu semua bisa dimanfaatkan. Itu satu hal yang saya bilang sinergi ini akan muncul, yang ujungnya lagi pelayanan kesehatan kita akan lebih baik. Baik. Sepakat Pak dengan hal yang ingin dicapai oleh perseroan dari big data itu tidak hanya produk yang lebih dikembangkan, tapi informasi dan kebutuhan masyarakat untuk kesehatan lebih terpenuhi nantinya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak Fijong Tius di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action akan kembali usai News Update. Pemirsa, Kalbe Pharma Tbk melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1991. Rekan Cikal Multazam akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Cikal, silakan. Ya baik Cakri dan juga pemirsa, Kalbe Pharma Tbk menjadi salah satu emiten yang sahamnya selalu menarik untuk dicermati. Dan berikut sejumlah datanya. Kita simak untuk Kalbe Pharma Tbk dengan kode saham KLBF melakukan pencatatan pada 30 Juli 1991, berada di papan utama bursa dengan bidang usaha farmasi, sektor kesehatan dengan subsektor farmasi dan riset kesehatan di industri farmasi. Kita simak Cakri dan juga pemirsa pemegang saham KLBF. Saham mayoritas atau sebesar 42,40% atau sebesar 19,86 miliar dimiliki oleh publik. Selanjutnya masing-masing kita simak sebesar 3,98 miliar dimiliki oleh Bina Arta Karisma, 4,82 miliar dimiliki oleh Gira Sol Prima, 4,58 miliar Ladang Ira Panen, sebesar 4,43 miliar dimiliki oleh Lukasta Murni Cemerlang, 4,45 miliar dimiliki oleh Dip Tanala Bahana, dan 4,71 miliar dimiliki oleh Santa Sehasa Nadi. Kita simak pergerakan nilai saham KLBF, kita cenderung stagnan dimulai pada 11 Januari di Rp1.645 per lembar saham, kemudian turun tipis pada 1 Februari Rp1.590, di 15 Maret berada di Rp1.605, kemudian turun pada 26 April di Rp1.440 per lembar saham. Kemudian pada akhir Mei di tanggal 31 Rp1.485, kemudian turun di titik terendahnya pada 26 Juli Rp1.260 per lembar saham, kemudian berangsur mengalami tren kenaikan pada 6 September di Rp1.470 per lembar saham, dan terakhir kembali naik pada 27 Oktober Cakri di Rp1.600 per lembar saham. Ya, demikian Cakri informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda. Terima kasih Cikal, dan kita kembali bersama Pak Fijong Tius. Pak Fijong, kalau melihat pergerakan saham dari KLBF gitu ya, dari Kalbe ini nampaknya cukup stabil meskipun ada koreksi yang terjadi pada Juli. Tapi dengan harga sekian, dengan di harga terakhir 1.600, apakah ini memang sudah sesuai harapan atau target dari yang ditargetkan perseroan begitu? Karena melihat pendapatan dan juga penjualan dari produk-produk Kalbe ini memang sangat baik begitu saat ini terjadi. Ya, kalau berbicara harga saham, memang ini kan pertemuan ada dua dinamika ya. Iya. Satu memang faktor eksternal sudah pasti ya, karena ekonomi dunia, ekonomi Indonesia, pandemi semua berpengaruh. Iya. Nah, memang faktor kedua itu adalah memang kinerja dari perseroan itu sendiri saya lihat ya. Jadi saya lihat refleksinya sudah sangat wajar ya.
Kalau memang performance dua-duanya positif, saya percaya harga saham juga akan terrefleksi dengan positif juga. Oke, baik. Optimisme perseroan ini tergambarkan dari harga saham yang sudah dicapai kemarin begitu ya di 1.600 ya Pak. Kalau untuk Capex tahun ini Pak, sudah seberapa besar serapannya dan mungkin target untuk di tahun depan, karena nampaknya ini perseroan sedang getol sekali untuk menyasar teknologi digital yang ingin terus dikembangkan. Seperti apa Pak? Ya, jadi pada dasarnya memang anggaran untuk capex kami di Kalbe kurang lebih 1 triliun rupiah setiap tahun ya. Jadi tahun ini juga sedang berjalan dan hampir semuanya on track ya. Jadi nggak ada yang dikhawatirkan, semua berjalan sesuai planning. Nah, direncanakan tahun depan pun ya kurang lebih juga saya rasa memang sedang di-finalize. Tapi kami perkirakan juga capex-nya juga akan sekitar 1 triliun. 1 triliun rupiah. Oke, konsisten begitu ya. Baik, untuk rencana atau perseroan akan mengakuisisi MKT, artinya ini perseroan semakin siap lagi untuk terjun di bisnis telemedis begitu. Ada strategi apa yang akan dilakukan dari Kalbe Farma sendiri? Kami melihat memang betul untuk memperkuat ya strategi digital kesehatan kita ke depan itu memang perlu kita konsolidasikan ya, sambil juga membangun kemampuan expertise ya, teknologi baru ya. Itu jadi kami juga tetap buka kolaborasi dengan berbagai pihak yang lebih ahli gitu ya. Jadi karena kadang-kadang sekarang ini dunia ini berkolaborasi akan makin cepat gitu ya, servis kepada konsumen kita ya. Ya sendiri sih bisa juga, cuma bisa lebih lama. Jadi kami selalu sangat terbuka dan khususnya untuk digital area ini dan kami terus membangun kemampuan manusia kita ya, human capital, supaya bisa ya mengakomodasi lah kebutuhan konsumen in the right time. Oke, baik Pak Fijong. Kita masih ada satu segmen lagi, kita ingin membahas apa yang kira-kira akan dilakukan atau aksi korporasi yang akan dilakukan oleh perseroan di segmen berikutnya. Pemirsa, Corporate Action akan segera kembali. Kembali di Dialog Corporate Action masih bersama Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk, Bapak Fijong Tius. Pak Fijong, sebelum kita ingin tahu apa aksi korporasi yang mungkin akan dilakukan oleh perseroan, kita ingin update dulu progres dari Genexin ini Pak. Sudah sejauh apa? Karena kabarnya ini pemasarannya juga nanti akan menyasar Asia Tenggara begitu. Sudah sejauh apa progres Genexin Pak? Ya, proses untuk vaksin ini pasti harus melewati satu tahap yaitu uji klinis dulu. Ya. Jadi kami sedang menyelesaikan proses uji klinis ini terlebih dahulu, yang diharapkan akan selesai di akhir tahun. Ini yang step pertama. Baru pada saat nanti di awal tahun depan itu penyediaan vaksinnya itu sendiri. Jadi ini sedang disiapkan, semua proses kita lakukan sesuai dengan ketentuan ya. Karena ini bicara safety, bicara keamanan, bicara efficacy dan lain-lain. Kita harus lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebelum benar-benar kita berikan layanan kepada masyarakat kita. Baik, dan Asia Tenggara ini sudah ada relasi untuk negara-negara mana saja yang sekiranya sudah terbuka peluangnya, sudah jelas begitu ya Pak, peluangnya untuk nantinya akan menjadi konsumen atau menerima Genexin untuk dari Kalbe Farma ini? Betul, jadi memang vaksin Genexin adalah salah satu yang kami sedang kerjakan untuk masuk ke negara ASEAN. Termasuk juga mungkin calon-calon vaksin yang lain juga. Jadi tidak tertutup kemungkinan kami juga bisa membawa vaksin-vaksin yang selain dari Genexin Korea. Ya. Itu juga sedang kami kembangkan. Selain untuk fokus dengan COVID begitu ya Pak ya? Betul, ya itu tuh kami kembangkan. Dan memang negara ASEAN satu hal yang area yang sangat potensial. Ya memang pasti ada hubungan dengan peraturan di masing-masing negara ya. Jadi tapi tidak jadi masalah ya. Karena selama ini kami sudah mengetahui tata cara kerja di sana. Mudah-mudahan nih langkah kami bisa menghasilkan dalam waktu dekat. Baik, yang terpenting penetrasi dari Kalbe Farma ini tidak pantang surut begitu ya untuk terus go global. Nah terkait hal itu tuh terkait pasar global begitu Pak Fijong.
saat ini produk-produk apa saja yang sekiranya masih menjadi nomor satu di global dan mungkin di luar COVID begitu ya, karena masih banyak produk-produk lain yang juga disasar dan menjadi daya tarik untuk pasar global dari Kalbe. Ya, saat ini memang kami cukup berhasil di bidang obat bebas ya di ASEAN. Produk-produk Kalbe rata-rata nomor 1, nomor 2 di masing-masing negara. Produk-produk nutrisi kita ya, susu dan segala macam rata-rata juga sama di nomor 1, nomor 2 di ASEAN dan juga di Afrika. Baik. Nah, yang perlu kita kembangkan ke depan lebih kepada obat resep, ya, obat yang dengan teknologi baru untuk tidak hanya ASEAN tapi juga negara maju ya. Jadi kami lagi naik kelas untuk masuk ke negara maju seperti Eropa contohnya ya, itu kami lagi canangkan supaya dalam 1-2 tahun ke depan produk Kalbe bisa ada di Eropa. Wah, kita doakan itu supaya Kalbe ini semakin globalnya ini semakin luas ya, tidak hanya menyasar ke Asia saja tapi juga ke Eropa. Baik, ini juga pasti erat kaitannya dengan big data itu tadi dan pengembangan riset yang memang saat ini sedang ditingkatkan oleh perseroan ya Pak Fijong. Nah, ini tadi yang ingin kita tanyakan. Aksi korporasi yang mungkin akan dilakukan dalam waktu dekat atau mungkin yang sudah masuk dalam rencana dari perseroan. Ya, secara proses ya terus-menerus Kalbe selalu aktif untuk mengeksplorasi, menjajaki gitu ya kerjasama. Mulai yang paling sederhana adalah joint venture ya, perusahaan patungan. Karena perkawinan teknologi dengan bisnis itu penting sekali. Itu yang nomor 1. Nomor 2 itu adalah ya kalau kita berbicara merger dan akuisisi itu pasti kami kerjakan. Cuma saya selalu bilang ya, it takes two to tango gitu ya. Jadi mesti ketemunya baru bisa jodoh gitu ya. Kita mau beli kalau dia tidak mau jual juga percuma. Jadi saya rasa ini upaya ini kami kerjakan. Kembali lagi tidak hanya untuk target Indonesia tapi juga di regional artinya ASEAN. Jadi dua-duanya kami kerjakan. Ya, kembali lagi kami berharap setiap tahun selalu ada realisasinya. Apakah satu company, apakah 2 company, ini kami upayakan terus. Ini adalah pengembangan yang saya rasa penting untuk kembali lagi ya, memberikan layanan kesehatan yang lebih komplit lagi ya. Sepakat. Yang baik itu dalam tanda petik konvensional maupun yang nanti dalam bentuk dan yang digital. juga penting mudah diakses begitu ya Pak ya, karena digitalisasi itu tadi. Baik, kita harapkan Kalbe Farma terus naik kelas begitu Pak Fijong, dan sehat selalu untuk Anda Pak. Terima kasih untuk waktunya. Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk Fijong Tios telah bersama kami di Corporate Action.